Ya, selamat sore, eh, yang terhormat Ibu Nilo Putu Erina Dewi sebagai fasilitator dan para peserta pelatihan pada hari ini, 8 Juli 2021, kita sudah kedatangan narasumber dari eh, pusat, yaitu Bu Nilo Putu Erina Dewi. Jadi yang pada sesi ini Bu Erina itu akan memberikan materi komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ya, jadi Bu Erina, kita dibatasi waktu cuman 20 menit, kita dibatasi waktu untuk Bu Erina memaparkan materi itu. Oke. Ya, Jadi ini. sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu, Bu. Akan dipimpin doa oleh Ibu Sinarwiyati. Oke, waktu doa saya persilahkan untuk Bu Sinar. Baik, terima kasih Pak Dewa dan teman-teman. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Semoga nantinya acara ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, baik. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya kembalikan kepada Pak Dewa. Oke, terima kasih Bu Sinar. Jadi dari doa tersebut mudah-mudahan pada sesi ini kita semua dalam keadaan sehat dan bisa melalui pelatihan dengan sempurna, dengan maksimal. Oke. Jadi saya ingatkan lagi Bu, untuk karena kita tadi diawali doa sudah. Kita sebelum beranjak ke materi, kita mulai dari jam 5 pukul 5 lebih 11. Jadi kita selesainya nanti pukul 5.31, Bu. Iya. Terima kasih. Waktu saya berikan kepada Ibu untuk memaparkan materi. Oke, Ibu. Iya. Silakan. Terima kasih Pak Dewo atas waktunya dan juga Bu Sinar serta rekan Diklat yang hadir pada hari ini. Ya, di sini saya akan menyampaikan mengenai komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Tapi sebelum saya mulai, ada baiknya kayaknya katanya kalau memulai sesuatu itu harus dengan semangat. Biar apa yang nanti kita pelajari, apa yang nanti kita lakukan itu menjadi berkesan dan ya masuk ke diri kita. Ya, nanti saya akan mengucapkan selamat sore. Jadi Bapak Ibu sekalian jawab sore, sore, sore. Tetap semangat, luar biasa. Tepuk tangan ya. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa dipahami? Bisa. Iya, terima kasih. Terima kasih sekali. Selamat sore Bapak Ibu. Sore, sore, sore. Semangat luar biasa. Terima kasih. Ya sudah, saya mohon izin dulu untuk menampilkan apa yang akan saya paparkan pada hari ini. Bagaimana Bapak Ibu, apa bisa sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Sudah, ya. Terima kasih. Saya mulai ya, Bapak Ibu. Ya. Pada hari ini saya akan memaparkan mengenai komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ya mungkin sebelumnya kita sudah memahami mengenai proses penyusunan kurikulum operasional di dalam satuan pendidikan. Dan hari ini kita akan lanjutkan dengan mempelajari komponen yang ada di dalamnya. Jadi sebelum kita mulai seperti biasa ya, kesepakatan bersama di dalam mengikuti diklat atau pelatihan pada hari ini yaitu pertama menghargai sesama peserta dan fasilitator, satu berbicara, semua mendengarkan, tepat waktu, seperti tadi ya udah semua tepat waktu
untuk bergabung. Kemudian berpartisipasi aktif, fokus pada sesi belajar kali ini. Ya sudah, saya lanjutkan. Di sini menjadi komponen utama yang ditinjau ya dalam kurikulum operasional di satuan pendidikan. Karakteristik satuan pendidikan di mana dari analisis konteks dirumuskan karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah dalam hal peserta didik, sosial, budaya, guru, dan tenaga kependidikannya. Kemudian visi, misi, dan tujuan, yang mana visi merupakan menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang suatu sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Kemudian visi menjawab bagaimana sekolah mencapai misi menjawab bagaimana sekolah mencapai visi. Kemudian nilai-nilai yang penting untuk dipegang selama menjalankan misi tersebut. Nah, tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik. Ya, jadi terpusat pada peserta didik. Kemudian tujuan menggambarkan patok-patok penting dalam selaras dengan misi. Kemudian strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya. Dan terakhir, kompetensi, karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan sekolah tersebut dan selaras dengan profil Pancasila. Kemudian lanjut, pengorganisasian pembelajaran. Cara sekolah mengatur muatan kurikulum dalam satu rentang waktu dan beban belajar. Cara sekolah mengelola pembelajarannya untuk mendukung pencapaian atau CP ya, dan profil pelajar Pancasila. Misalnya mingguan, sistem blok, atau cara mengorganisasikan lainnya. Kemudian intrakurikuler yang berisi mengenai muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya jika ada, atau mulok ya, seperti sering dikenal. Kemudian proyek penguatan profil Pancasila, menjelaskan pengelolaan proyek yang mengacu pada profil Pancasila pada tahun ajaran tersebut. Ekstrakurikuler, di mana gambaran ekskul dalam bentuk matrik atau tabel. Kemudian rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran untuk ruang lingkup sekolah, menggambarkan rencana pembelajaran selama 1 tahun. Berisi alur pembelajaran atau unit mapping untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi program prioritas dalam satu satuan pendidikan. Ya, selanjutnya pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional. Di mana kerangka bentuk pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Pelaksanaan ini dilakukan oleh para pemimpin satuan pendidikan secara internal dan bertahap sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Kemudian terakhir lampiran. Nah, contoh-contoh rencana pembelajaran ruang lingkup kelas yang menggambarkan rencana pembelajaran per tujuan pembelajaran dan atau per tema untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi. Kemudian contoh penguatan profil belajar Pancasilanya di sini, penjabaran pilihan tema dan isu spesifik yang menjadi proyek pada tahun ajaran tersebut. Deskripsi singkat tentang proyek yang sudah dikontekstualisasikan dengan kondisi lingkungan sekolah dan kebutuhan dari peserta didik. Tidak perlu sampai rinci dalam pembelajaran ini ya. Kemudian terakhir, referensi, landasan hukum atau landasan lainnya yang kontekstual dengan karakteristik sekolah tersebut. Nah, seperti itu materinya. Sebelum langkah ke berikutnya, mungkin di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, yang Bapak Ibu bisa lihat di sini.
ada, mohon maaf, ini saya salah ketik ya. Ada 4 pertanyaan. Mungkin kalau ada yang ingin saya pilih, kasih pilihan yang mau menjawab dari apa yang saya cantumkan di sini, yang bisa kita lihat ya sebagai pemahaman dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, bagaimana? Mungkin ada yang bisa menanggapi dari apa yang saya sampaikan atau yang saya cantumkan di sini. Ya, mungkin saya Bu. Oh iya, silakan Pak Dewa. Oke, karena dikasih untuk memilih pertanyaan, jadi saya milih nomor 2 Bu. Nomor 2 ya, saya Ya. persilakan. Apa saja komponen yang terdapat dalam kurikulum operasional di satuan pendidikan? Oke. Jadi yang saya tahu Bu, Ya. apa saja komponen yang dapat dalam kurikulum operasional satuan pendidikan, itu yang pertama itu adalah pengorganisasian pembelajaran, yang kedua adalah rencana pembelajaran, yang ketiga adalah pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional, dan yang keempat adalah lampiran Bu. Jadi ada 4 komponen yang terdapat pada kurikulum operasional di satuan pendidikan Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Dewa. Tepuk tangan buat rekan-rekan yang lainnya pada Pak Dewa ya. Tetap semangat ya. Benar sekali apa yang disampaikan tadi oleh Pak Dewa. Jadi apa saja yang menjadi komponen dalam kurikulum operasional di satuan pendidikan. Seperti apa yang sudah saya paparkan tadi, berarti sudah masuk ya, sudah mengena, sudah mengingat. Jadi tidak sia-sia ketika saya mungkin menjelaskan. Jadi Bapak Ibu sudah menyimak dengan baik. Mungkin lanjut, ada yang ingin menanggapi lagi? Saya dari Bu. Ya, silakan Ibu siapa? Saya enggak bisa lihat. Bu Dita ya, Bu Dita. Silakan Bu Dita. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 2. Nomor 2, ya silakan Bu Dita. Apa saja komponen yang terdapat dalam kurikulum operasional di satuan pendidikan? Nah, yang untuk pertama itu pengorganisasian pembelajaran. Yang kedua, rencana pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan, evaluasi dan pengembangan profesional. Dan yang keempat, lampiran. Itu saja Bu yang mungkin bisa saya sampaikan. Ya, benar sekali. Hampir udah ya sama seperti yang disampaikan Pak Dewa tadi. Kemudian ada lagi mungkin yang ingin menanggapi? Bu Sinar. Baik Bu. Ya, silakan Terima kasih waktunya. Sama-sama. Saya ingin mencoba Bu menjawab pertanyaan yang nomor 4. Kapan waktu yang tepat untuk mengadakan review kurikulum? Nah, waktu yang tepat itu sebelum tahun ajaran dimulai Bu, menurut saya. Ya, benar sekali ya. Ya, terima kasih. Ya, dari apa yang sudah sampaikan tadi ya, sudah terpaparkan bahwa yang seperti pertanyaan yang saya cantumkan ini sudah mencakup semua ya. Bagaimana karakteristik suatu pendidikan itu dalam komponen kurikulum pendidikan, kurikulum operasional satuan pendidikan, yang adanya karakteristik suatu pendidikan, visi, misi, tujuan, tinjauan. Nah, ini biasanya dilakukan selang 4 sampai 5 tahun sekali. Di mana selanjutnya untuk komponen pengorganisasian, pembelajaran, rencana pembelajaran, pendampingan, evaluasi, pengembangan profesional, serta lampiran-lampiran ditinjau setiap tahun sekali ya melalui kurikulum atau review kurikulum. Di mana biasanya ini memang dilakukan sebelum terlaksananya tahun ajaran baru. Oke, kemudian saya lanjut ya. Kira-kira masih waktunya, Bapak Pak Dewa ya? Masih Bu, masih 6 menit. Oh, masih 6 menit. Iya, masih 6 menit lagi. Ya, saya lanjut. Nah, di sini nanti saya akan mengadakan penugasan ya atau diskusi dalam kelompok
Formnya nanti akan saya kirim di kolom chat. Jadi silakan Bapak Ibu berdiskusi di kolom chat, di kelompok-kelompok masing-masing ya, membahas mengenai apa yang nanti saya berikan. Di situ bisa dicek kolom chatnya ya Bapak Ibu. Saya izinkan waktu diskusi 2 menit. Ya, Bapak Ibu 2 menit waktu diskusi. Untuk diskusi saya persilahkan. Nanti setelah selesai diskusi kita akan kembali ke grup besar. Dipahami Bapak Ibu? Paham, Bu. Iya, bisa Bu. Siap, Bu, siap. Kan nyimpannya di jalur. Apa gangguan di saya nih? Oh, udah. Terima kasih. Udah, waktunya sudah habis. Ada yang ingin mempresentasikan sebelumnya, sebelum nanti kita simpulkan atau nanti kita tanggapi. Saya harapkan ada yang ingin mempresentasikan dari hasil kerja kelompoknya. Ya. Kalau yang mau silakan raise hand dulu ya. Ayo Bapak Ibu. Bagaimana Bu Sinar? Ya, terima kasih Bu Sinar. Saya sudah deg-degan ini menunggu Anda, Bapak Ibu yang mau menunjukkan kebolehannya di sini. Iya Bu, Dan karena waktu. saya masih siap-siap soalnya Bu. Oh iya, terima kasih. Siap-siap untuk tampil ya. Iya. Ya, silakan Ibu. Saya coba Bu untuk menampilkan analisis lingkungan. Nanti kita sekilas saja ya, karena kayaknya waktunya kita kejar-kejaran maraton ya. Iya Bu. Ya, silakan. Sudah? Sudah. Silakan Ibu, waktunya saya silakan. Terima kasih Bu. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil kelompok kami itu tentang analisis lingkungan sekolah. Yang pertama itu ada tahapannya. Yang pertama sumber daya alam, sosial, dan budaya. Nah, untuk deskripsinya, sumber daya alam sekolah terletak di pusat kota Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung yang sangat strategis, berdekatan dengan Puspem Kabupaten Badung. Untuk sosial, sumber pendapatan masyarakat Kabupaten Badung sebagian besar dari petani, kerajinan, dagang, dan tukang bangunan. Sedangkan untuk budayanya, itu masyarakat Mengwi sangat kental dengan budaya gotong royong dalam kegiatan keagamaan maupun kedinasan. Untuk sumber pendanaannya itu APBD, BOS, dan dana komite. Terus saya lanjut, untuk sistem dan kebijakan daerah, terdapat regulasi pengelolaan satuan pendidikan dari pemerintah provinsi dan pusat. Untuk kemitraannya itu ada elemen rohaniawan, ada tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah kecamatan, serta Dudi. Nah, Dudi, terus ada juga yang menjadi sekolah binaan dari Asra Honda Motor, terus sekolah binaan dari Daihatsu, ya, dan sekolah kami juga bekerja sama dengan Iduka, antara lain GDV, New Media untuk jurusan khusus multimedia. Nah, analisis kebutuhan sekolah itu peserta didik mayoritas berasal dari Kabupaten Badung dan beberapa dari wilayah terdekat seperti Denpasar, Tabanan, Gianyar. Teknik ada peserta didik teknik kendaraan ringan, otomotif 6 rombel. Itu ada teknik bisnis sepeda motor itu 6 rombel dan multimedianya cuma 4 rombel. Untuk guru dan tenaga kependidikan, itu kualifikasi pendidik guru minimal S1, kualifikasi tenaga pendidikan untuk pegawai, minimal SMA atau SMK, rasio guru dengan siswa sudah memadai. Sarana dan prasarana, fasilitas pendidikan yang memadai mulai dari ruang pembelajaran, baik praktek maupun teori yang dilengkapi
layanan jaringan internet yang terpenuhi. Baik, saya lanjut ke PC. Nah, PC terwujudnya sekolah berkualitas yang mampu menghasilkan lulusan SDM sesuai dengan kebutuhan DUDI. Terus misinya yang pertama itu membekali peserta didik dengan budi pekerti luhur dan akhlak mulia. Yang kedua, memberikan layanan pendidikan dan membekali peserta didik dengan kompetensi bidang otomobil teknologi. Terus yang ketiga, menjalin kerjasama kemitraan dengan DUDI serta memberdayakan seluruh potensi yang dimiliki untuk meningkatkan mutu lulusan. Yang keempat, menerapkan soft skill dan hard skill serta budaya industri di dalam dan di luar lingkungan kompetensi teknik kendaraan ringan otomotif. Untuk tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri, dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan jurusannya untuk menuju sekolah yang berwawasan, berkompetisi di dunia nasional maupun internasional yang berlandaskan budaya bangsa. Baik, itu yang dapat saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sinar. Tepuk tangan ya buat Bu Sinar. Pemaparannya sudah sangat jelas sekali, begitu juga dengan Bapak Ibu yang lainnya untuk dalam analisis lingkungan sekolah. Itu semuanya mengacu pada komponen-komponen yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa saling sharing juga atau di luar ini karena kita terbatas waktu bisa melalui grup mau menanyakan sesuatu atau apa silahkan ya Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Masih tetap semangat? Masih semangat, Bu. Masih semangat. Waktunya habis ya Pak Dewo? Ya, kita sudah lewat 3 menit. Oh iya sudah. Untuk mengakhiri lagi satu aja untuk mengakhiri. Biar semangat pulang dari sini tidak lupa dengan saya dan berkesan ya. Iya, Bu. Ikuti saya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati dan sungguh saat ini. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Keren. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ya. Untuk waktunya Pak Dewo, saya persilahkan. Kalau ada yang mungkin yang ingin ditanyakan mungkin di lain kesempatan ini ya. Ya, terima kasih Pak Dewo. Saya persilahkan. Ya, terima kasih. Kita sudah mengakhiri pelatihan yang sudah dibawakan oleh Bu Erina, yaitu komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Dan pada kali ini, bila rekan-rekan ada yang ingin disampaikan, bila ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang paham, bisa nanti disampaikan di WA Group. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu dan kita mungkin sudah lemes karena belum makan, ya. Jadi saya persilakan waktunya untuk Bu Anita untuk penutupnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dewa atas kesempatannya. Nah, karena kita sudah di penghujung acara dan semoga nanti kita pulang dalam keadaan selamat, terus bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Saya kembalikan ke Pak Dewo. Masih di mute Pak Dewo. Pak Dewo masih di Pak Dewo membeku Pak Dewo. Terima kasih Bu Lehutu Erina sebagai fasilitator, dan tidak lupa lagi saya sampaikan besok kita bertemu lagi dengan Bu Erina pada waktu dan tempat yang sama. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Terima kasih semua. Sampai jumpa besok lagi. Terima kasih Bu. Terima kasih semua.